Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bersama channel Syariful Alam. Kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu atau pengetahuan dasar tentang teknik membuat desain banner atau desain apa saja melalui Photoshop. Ini dasar-dasar saja ya. Oke. Untuk tahap dasar pertama yaitu kita harus mengetahui dulu seluk-beluk atau karakter daripada program atau aplikasi Photoshop itu sendiri. Ya, Photoshop itu sendiri. Lihat mouse saya. Nah, itu mouse saya ini. Ini yang di sini, ini Photoshop. Tetapi sebelumnya jika Anda memiliki komputer sebaiknya atau laptop sebaiknya yang minimal memang hard disknya itu atau memori hard disk itu 250 megabyte yang bagi memiliki laptop lama itu bisa Anda download ya aplikasi untuk program Photoshop seperti yang saya miliki sekarang di dalam ini. Nah, untuk bagi yang sekarang barangkali sudah berkembang laptop-laptop yang ada dijual lebih dari 1 giga, ada yang saya 250 giga ya. Nah, tentu sangat besar ya. Tapi ini masih kecil dibanding dengan yang ada 500, ada yang 300, ada yang sekian di atas 250. Nah, pertama-tama dasarnya adalah kita harus memiliki aplikasi program Photoshop itu sendiri ya. Baik, jika Anda telah memiliki atau sudah terdownload terunggah di dalam laptop Anda sudah punya Photoshop, ini bagi yang belum paham, belum tahu seluk-beluk menggunakan Photoshop dengan mau mendesain apapun itu. Tapi kali ini dasar-dasarnya dulu ya. Kita tahap pertama adalah mengenal Photoshop itu sendiri dulu. Baik, sekarang di laptop Anda sudah ada ya Photoshop. Anda buka, klik 1 kali atau 2 kali. Bagi yang memiliki format klik 1 kali silakan 1 kali atau 2 kali. Nah, ini dia. Nah, ini banner. Saya memulai yang baru dulu ya. Oke, ini karena sudah nanti masuk di tahap kedua. Kita tunggu dulu ya. Jadi perlu diketahui bahwa Photoshop yang Anda miliki itu boleh yang berapa itu 5 pixel juga 4 pixel boleh. Tunggu dulu ya. Ini saya mau save dulu ya. Save dulu. Simpan dulu Photoshop karena saya nanti itu save di oke. Sekarang kita keluar ya. Nah, sekarang kita mulai. Pertama membuka Photoshop yang sudah ada program Anda di dalam laptop atau komputer ya. Aplikasinya klik 2 kali. Ini error. Nah, ini dia. Jadi saya memakai Photoshop 1990 dan 2020 programnya itu. Nah, sekarang ini kosong ya. Anda mungkin lihat di layar, mungkin share karena saya short dari samping sedikit. Nah, jika Anda ingin memulai membuat banner atau apa saja atau foto, Anda punya foto ya. Tapi kita dasar-dasar dulu. Nah, yang perlu diketahui bahwa di Photoshop itu memiliki beberapa navigator ya, navigasi. Ada sistem penghapus yaitu lasso tool, ada juga polygon lasso tool, magnetic lasso tool,
Ada juga untuk mendoubling kembali atau move tool ya. Kemudian ada scrub ya, crop ya. Kemudian ada ID prop dan color sampler, roller, juga mistar maksudnya itu. Kalau kita munculkan mistar tidak ada ya, boleh. Nah, kita juga bisa munculkan mistar melalui dari sini. Kalau kita mau ukur, misalnya kita bisa cari di mana ya, select filter. Ini dia ruler tool, sudah ada. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang ada juga yang namanya penghapus ya. Ini yang paling banyak dipakai dalam Photoshop itu, tidak semua ya. Tidak semua, karena kecuali memang programnya khusus mendesain setiap hari. Tetapi bagi yang sambil lalu, misalnya hanya fotonya mau dimasukkan lalu dibuatkan tulisan-tulisan atau apa, itu boleh. Nah, kedua adalah teks. Nah, ini tempat menulis. Nah, ini adalah background ya, gradient tool. Macam-macam, ada yang sistem untuk kayak chat itu seluruh dihapus, dan juga ada khusus ini. Sebentar kita lihat di tahap kedua. Ini tahap pertama, mengenal dulu dasar dari karakter atau penggunaan Photoshop. Kemudian untuk model-model, misalnya di foto Anda memasukkan simbol-simbol ya, atau bentuk tulisan itu berada di dalam latar belakang. Nah, itu bisa Anda pilih. Ada rectangle tool, rounded rectangle, ellipse tool bentuknya bundar ya, polygon yaitu segi 6 ya, line atau dia berbentuk saja pensil atau garis lurus, bisa di horizontal juga. Ada juga custom shape tool. Nah, ini adalah gunanya untuk memperbesar, memperkecil. Kemudian ini adalah untuk background warna. Itu kita pilih, misalnya saya tinggi sini, itu kita pilih di sini kan, warnanya terserah warna apa ya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan, karena tadi sebelah kiri, ini adalah kebanyakan yang dipergunakan itu adalah warna, mengambil warna. Ketika Anda memasukkan gambar di dalam background yang Anda ingin desain, tulis, Anda bisa memilih warnanya di sini. Tetapi ada juga perintah warna di atas. Nantinya kita masuk di tahap kedua ya, dasar-dasar tahap kedua. Nah, kemudian ini adalah huruf, untuk membentuk huruf. Dia belum muncul karena memang belum ada latar yang perlu didesain. Jadi dia di sini dia. Misalnya Anda mau berapa hurufnya, tingginya berapa, kemudian jarak tinggi matriknya, kemudian ketinggian dari huruf itu sendiri ya. Ini huruf kecil, huruf besar di sini bisa berapa, mau 10, 12, 14, 18, 20, terserah. Nah, itu dia. Nah, ini kalau kamu kasih miring huruf, di sini juga ada. Jadi ini fungsi-fungsi dasar yang perlu diketahui bagi pemula atau yang belum mengetahui sistem menggunakan Photoshop. Nah, semua yang ada di sini simbol-simbol itu memang dimanfaatkan, dapat dipergunakan, tetapi memang hanya untuk profesional yang khusus memang misalnya mendesain banner, mendesain apa saja yang kemudian kerja di instansi atau di perusahaan-perusahaan percetakan misalnya. Tapi kebanyakan menggunakan Corel ya, Corel Draw. Tapi ini kita hanya konsentrasi pada Photoshop. Nah, itu dasar-dasarnya. Kemudian di atas sini ada file. Kalau Anda misalnya mau menarik file, misalnya begini, contoh ya, open new atau background baru, latar atau kanvas ya. Misalnya ukurannya berapa piksel. Ini Anda bisa, untuk pemula Anda bisa tahu piksel itu bisa dirubah menjadi sentimeter supaya Anda lebih tahu ukuran berapa lebar kali tinggi. Nah, misalnya inci atau sentimeter. Umumnya supaya tidak membingungkan Anda menggunakan saya sentimeter.
Nah, 36,12 cm itu artinya seperti kalau Anda tarik mistar, tuh ukurannya begitu. Tetapi skalanya 1:1 masuk ke laptop, dia kecil. Tetapi ketika nanti di print atau apa itu besar seperti itu. Contoh, saya tarik saja ini ya, ukuran 36. Nah, ini luar biasa kan? Oke. Nah, ini kan masih dasar putih. Dasar putih ya, kanvasnya. Nah, Anda misalnya mau menarik foto ya. Ini dasar-dasar dulu ya. Nah, Anda mau menulis saja misalnya tanpa foto ya. Nah, contoh saya klik teks ya. Ini lihat di teks ya. Kemudian untuk saya punya mau background, saya tarik di sini ya. Ini lihat sini tertulis gradient tool ya, gradient tool G. Nah, Anda untuk warna-warni background yang misalnya transparan, warna hitam misalnya oak, tindis oak ya. Nah, Anda tarik lalu kembali ke gradient ini. Di background, untuk background coba Anda tarik. Nah, itu ditarik, coba Anda lihat kapan ya. Nah, itu dia. Nah, ini saya tarik dari atas ujung ke bawah ya. Ya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan ya garisnya ya. Atau di bawahnya, jadi di bawah ini untuk background, warna background saya kasih kuning atau kuning muda, hijau muda ya. Misalnya ya. Jadi dia akan nampak hitam kuning. Coba kita ambil tarik ini garis Anda tarik ya. Nah, terserah. Anda mau mainkan dari samping, terserah. Anda mau mainkan dari kiri kanan, terserah. Ya, contoh. Itu sudah ada. Kalau Anda mau dasar. Lalu kembali kalau Anda mau menulis saja, ya, menulis saja. Jadi nanti tahap kedua pelajarannya adalah bagaimana menempelkan foto, menarik foto dari file, kemudian kita menuliskannya dan sebagainya. Jadi ini hanya tahap awal memanfaatkan atau menggunakan Photoshop bagi pemula, bagi yang belum tahu ya. Nah, kita sama-sama belajar ya. Jadi saya ke teks ya, ke teks. Ingat ini teks huruf T, teks ya. Contoh misalnya saya klik dulu ya. Klik kiri, klik kiri. Lihat, tunggu dulu saya setel ya supaya Anda tahu. Wah, tidak kelihatan kalau kita oke ya. Saya pakai mouse di bawah ya. Misalnya hurufnya ini kan 12 PT-nya ya, 12. Oh, Anda tidak lihat ya. Wow, keren ya, ini dia. Nah, mantap. Ini 12 ya, huruf 12 ini, lihat mouse-nya naik, mouse ya, 12. Nah, saya mau itu kecil, seperti yang berkelip-kelip ini kecil ini ukuran. Maka saya misalnya menggunakan huruf 30. Wah, 30 atau naik menjadi 48. Nah, ada juga teknik, nanti di tahap kedua kita bisa masuk ya. Bagaimana cara menggunakan melalui juga touch atau tombol-tombol laptop dengan tanpa menggunakan mouse. Misalnya karena di mouse itu atau di program aplikasi Photoshop dia hanya kelipatan 2. Misalnya ada kelipatan 14 lari ke 18. Anda mau 15, Anda mau 16, tidak ada di sini. Maka nanti di touch laptop keyboard nanti kita praktekkan di tahap kedua ya, atau di tahap ketiga nanti kita lihat. Nah, ini sekarang hurufnya 48 PT ya. Nah, misalnya saya tulis merdeka. Nah, ini warna hitam ya kan, warna hitam. Kalau saya giring ke hijau kelihatan kan merdeka ya. Nah, bagaimana caranya supaya warna itu dia lebih menonjol ke depan daripada kanvas yang ada atau background. Contoh saya blok ya, taruh saja mouse-nya ke sini, dia akan seperti yang berkedip itu. Nah, itu lihat ya, saya tindis, diklik mouse-nya di bagian kiri atau telunjuk jari ya, tahan, baru langsung bold. Boleh juga Anda tindis shift
lalu Anda tindis tanda panah yang di sebelah kanan, paling kanan itu, ya boleh, karena Anda tidak lihat ini karena saya langsung. Nah, caranya bagaimana untuk menambahkan itu? Anda bisa sebentar kita bagaimana diperbesar melalui ini Anda tanda panah tambah ini, ya, move tools namanya, ya. Oke, kita kembali ya. Nah, kita bold. Nah, kita rubah misalnya warna biru ya. Warna biru. Wah, itu dia nampak kan? Nah, warna biru kan? Nampak. Nah, bagaimana caranya saya mau perbesar? Bisa hurufnya saya tambahkan 60 misalnya. Nah, untuk pembelajaran atau tutorial dasar ini, boleh kita tidak blok ya, boleh kita tidak blok, tetapi bagaimana caranya dia nampak besar. Boleh juga kita sebelumnya kita blok, lalu kita menggunakan misalnya di regular ya, di huruf di sini di filter di huruf-huruf untuk penentuan apakah dia bold, condensation, italic, dia miring ya, tapi dia nampak menonjol besar, ataukah bold saja. Bold ya, bold itu berarti lebih menghitamkan ya. Nah, contoh tuh kan gede kan. Nah, bagaimana caranya supaya besar tanpa memanfaatkan huruf ini? Huruf yang ada di sini, lihat mouse-nya. Nah, ini di jalur karakter atau huruf untuk besar perkecil ya, atau menggunakan keyboard di bawah touch ya. Nah, contohnya kita naik di ujung sebelah kiri nih, sebelah kiri ini, maaf bagi pemula saja ya, bagi yang sudah profesional tentu tertawa. Cara menjelaskannya. Nah, saya tindis klik kiri pakai jari ya, yang di jari ya, jari telunjuk ya, tindis, lalu kita tindis kembali ke objek huruf atau foto misalnya. Nah, kenapa dia tidak mau aktif? Oleh karena di show transport control belum saya centang. Nah, kalau kondisi seperti itu, ketika Anda move toolsnya paling di atas itu tanda panah tambah ini, lalu Anda kembali di sini menindis tidak aktif, tidak ada reaksi, maka Anda harus melihat di atas yang tertulis ada tanda kotak, kemudian show transport controls ya, show transport controls. Kalau Anda tuh tindis ini centangnya, maka itu dia muncul. Nah, jadi ini cukup memainkan. Coba ini muncul kan? Nah, itu tahap pertama. Ketika Anda memiliki dua huruf atau dua objek di dalam, katakanlah foto itu ada dua di dalam, maka harus Anda mencentang juga auto select ini. Jadi sebaiknya dicentang juga dulu ya, centang saja ya. Nah, bagaimana huruf ini bisa diperbesar tanpa kita memainkan di keyboard atau di touch itu, bagaimana caranya menaikkan lebar tinggi, begitu juga di huruf di atas. Nah, ataukah di sini ya, ini di sini di Anda ini kan ini 60 ya, saya misalnya mau 100 200 tingginya. Nah, maka saya kembali ke ini tadi kembali ke move tool ya, yang tanda tambah tanda ini saya tindis. Oke. Nah, lihat, bagi yang pemula ini kita sama-sama belajar ya. Bagi yang profesional barangkali bisa nanti di channel Syariful Alam bisa komentar, bisa memberikan inspirasi, masukan bagi saya ya. Nah, tarik saja, klik tahan di mouse sebelah kiri. Kiri itu berarti telunjuk Anda. Nah, coba ini besar ya, itu untuk memperbesar dengan karakter tetap tidak berubah. Maksudnya memang besar, tetapi dia tidak lari, tingginya lebarnya tidak lari, dia tetap. Nah ya, begitu ya.
Nah, kemudian jika Anda tingginya huruf ini Anda saja ingin kasih apa istilahnya, tinggikan, panjang tetapi tinggi yang Anda inginkan hurufnya, ya klik tahan di ada tanda centang kotak ini, di garis ini, di tengah ini yang saya tunjuk. Anda klik tahan di mouse bagian kliknya yang bagian kiri atau di telunjuk. Lalu tarik naik. Ya kan? Anda lihat kan? Nah, lalu Anda merasa ganjil melihatnya. Anda boleh tarik dengan mata yang Anda sensitif. Anda klik tahan lagi di telunjuk Anda sebagian kiri. Oh, ya kan? Ya, oke. Nah, ini dasar-dasar bagaimana cara membuat banner, mendesain banner melalui Photoshop, dengan tentu ada kanvas yang kita siapkan. Mulai, mungkin Anda sudah lihat bagian terlambat, boleh nanti menonton di channel Syariful Alam. Nah, kita kembali masalah warnanya di sini, guys. Ini kan memang warnanya mantap, tapi terserah Anda supaya publik atau penonton atau ketika Anda berkarya lalu misalnya mau membuat banner lalu memasangnya di jalan, tentu saja yang nampak hanya ME, bahkan sepotong sampai D. KA-nya dari jarak jauh itu pasti penglihatan orang rabun kabur. Orang cuma bisa membaca mer. Ya kan? Bagaimana caranya supaya huruf ini menonjol ke depan, seakan-akan dia terbang atau seakan-akan dia di depan daripada kanvas atau latar belakang atau background dari warna hijau dengan hitam ini yang saya padukan tadi. Nah, Anda boleh, yang baru bergabung boleh menonton video selanjutnya di channel Syariful Alam. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke teks. Ini huruf tes di sebelah kiri ya. Ini saya tunjuk, lihat mouse-nya. Lihat mouse-nya. Ya, itu dia. Ini mouse. Ya. Di tes yang huruf T itu di atas tanda panah ya. Klik, lepas. Nah. Lalu Anda klik di sini di ujung atau terserah di mana. Nah, itu muncul ya. Nah, Anda blok. Anda klik tahan kiri lagi-lagi. Pokoknya yang masih bermain saat ini adalah semua adalah jemari Anda di petunjuk, di telunjuk. Nah, Anda blok ya. Nah, lalu apa yang Anda lakukan ketika huruf ini akan menonjol? Nah, ini dia. Nanti kita akan lanjut di tahap cara mendesain banner melalui Photoshop, tahap kedua. Nah, ini tahap pertama dasar-dasar saja, guys. Mudah-mudahan Anda sudah bisa paham, Anda sedikit ada pembelajaran. Nanti di kolom komentar channel Syariful Alam Anda bisa bertanya, insya Allah saya jelaskan melalui deskripsi. Kemudian bagi yang belum subscribe, jadi kalau sudah subscribe tidak perlu lagi subscribe, cukup jika Anda menonton video-videonya, cukup tonton sampai habis, like dan share, berikan komentar inspirasi dan mengedukasi. Saya berharap dukungannya melalui channel-channel itu. Terima kasih telah bergabung dan menonton. Tunggu video selanjutnya, cara mendesain banner atau apapun foto pada tahap kedua selanjutnya. Yang itu nanti bagaimana caranya memblok atau memperindah, kemudian menarik foto-foto dari file, lalu kita membuatnya dengan lebih baik. Oke, terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.